Warga Raja Basa Lama, Lampung Timur kukuh menuntut pengembalian lahan. Hutan damar pesisir barat Lampung terancam punah. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyus Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, Anyus TV. Sore ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Berlarut-larutnya sengketa lahan hak guna usaha perkebunan buah PT Nusantara Tropical Farm masih menjadi sajian utama hari ini. Warga Raja Basa Lama kukuh menuntut pengembalian lahan ratusan hektar karena belum menerima kompensasi apapun. Pemirsa, bersama saya Enda Talo, inilah Anyus Lampung selengkapnya. Pemirsa, warga Raja Basa Lama 1 Lampung Timur menuntut perusahaan perkebunan buah segar PT Nusantara Tropical Farm mengembalikan lahan seluas 412 hektar. Warga menuding operasional perusahaan merugikan masyarakat dan tidak memberikan kompensasi apapun. Warga Raja Basa Lama 1, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur kembali menuntut pengembalian lahan seluas 412 hektar. Lahan ini diserobot perusahaan perkebunan buah segar PT Nusantara Tropical Farm sejak tahun 1991. Warga menunggu hasil mediasi antara Pemkab Lampung Timur, kepolisian, dan manajemen perusahaan. Sejumlah warga mengungkapkan keberadaan perusahaan perkebunan buah segar tidak memberi manfaat. Perusahaan mengambil tenaga kerja luar daerah. Hanya sedikit karyawan asal Raja Basa Lama. Selebihnya hanya pekerja harian lepas. Operasional armada perusahaan juga merusak jalan. Dusun kami ini, Sinar Dewa Timur ini, pekerja yang masih bekerja di dalam PT NTF ini hanya 5 orang. Ini pekerja yang jadi karyawan terus terang. Ini yang dari warga kami. Satu dusun. Kalau satu dusun dihitung banyak, Pak, tapi itu pendatang semua. Jadi ada yang dari Jogja, kerja di NTF jadi supervisor, nikah sama orang kita, warga kami. Jadi ya itu kan warga pendatang, jadi bukan warga asli yang memiliki lahan tersebut. Orang-orang Sekitar sini kalau nyari rumput, Pak, pulang misalnya bawa jambu satu atau ketangkep didenda, Pak. Di penjara, artinya bukan di penjara, artinya diproses mereka lah kira-kira gitu. Dikenakan sanksi, ada yang didenda 100.000, ada yang 300.000, ya kan gitu. Sudah luar biasa, Pak, sebenarnya. Secara spesifikasi hari ini ada NTF ini menguntungkan nggak? Sangat merugikan, sangat merugikan dalam segala aspek. Warga Raja Basa Lama menuntut PT Nusantara Tropical Farm membayar ganti rugi atau mengembalikan lahan seluas 412 hektar. Pemilik lahan mengancam pendudukan lahan jika perusahaan bertahan dengan dalih lahan sengketa berstatus hak guna usaha. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, perusahaan perkebunan buah PT Nusantara Tropical Farm mengklaim pembayaran kompensasi tanah warga Raja Basa Lama 1 sebesar 100 juta rupiah per dusun. Banyak warga mengaku tidak menerima kompensasi sehingga kini menuntut ganti rugi atau pengembalian lahan. Konflik lahan seluas 412 hektar antara warga Raja Basa Lama 1, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, dan perusahaan perkebunan buah PT Nusantara Tropical Farm berlangsung puluhan tahun. Warga beberapa kali menuntut ganti rugi atau pengembalian lahan sejak tahun 1992 hingga masa reformasi 1998. Warga kembali menuntut hak tanah pada Januari 2017 dan berlanjut hari ini.
Tuntutan pengembalian tanah disertai dengan ancaman pendudukan lahan sengketa. Perusahaan kuku mempertahankan lahan karena sudah membayar kompensasi bernilai 100 juta rupiah per dusun. Meski begitu, banyak warga mengaku tidak menerima kompensasi sehingga berhak menuntut pengembalian lahan yang diserobot perusahaan. Setelah reformasi artinya runtuh, Pak, Orde Baru runtuh di tahun 98, NTF artinya memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk apa itu? dalam bentuk uang. Nilainya? Nilainya 100 juta per dusun. Per dusun ya. Jadi dusun, saya jelaskan rinciannya, Pak ya. Iya. Jadi tanah Subing Putra 2 itu ada 216 hektar dengan kompensasi senilai 100 juta. Kemudian Sinar Dewa Timur itu 196 hektar 100 juta. Tapi pada waktu itu, Pak, warga banyak yang nggak nerima. Warga Rajabasa Lama 1 menggelar berbagai aksi tuntutan pengembalian lahan. Pemilik tanah beberapa kali nyaris bentrok dengan Pam Swakarsa perusahaan. Pemerintah dan aparat kepolisian melakukan mediasi namun hingga kini belum mencapai titik temu. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, kita beralih ke topik lain. Luas hutan damar di kawasan pesisir barat berkurang drastis akibat alih fungsi tanaman dengan perkebunan sawit. Kondisi ini diperburuk oleh penebangan pohon damar secara masif. Walhi Lampung khawatir hutan damar terancam punah. Luas repong damar rakyat mencapai 10.000 hektar pada tahun 2011. Areal ini meliputi pesisir tengah 3.400 hektar dan pesisir selatan 6.600 hektar. Repong damar juga tersebar di pesisir utara, Karya Penggawa, Ngambur, dan Bengkunat. Repong damar seluas ini menghasilkan getah 6.350 ton per tahun. Petani mendapatkan getah damar 30 hingga 50 kg per 3 hari. Penghasilan ini tergantung jumlah serta besarnya repong damar. Walhi Lampung mengungkapkan luas repong damar hanya tersisa 2.500 hektar. Areal repong damar berkurang drastis akibat pengalihan tanam damar dengan sawit. Penebangan pohon damar menjadi kayu bangunan juga masif. Walhi Lampung mengkhawatirkan kepunahan hutan damar. Ancaman ini bisa dicegah dengan campur tangan pemerintah. Kestabilan harga maupun pasar getah damar harus dijaga agar masyarakat terdorong menjaga kelestarian repong damar. Kita memang sudah mengkhawatirkan akan punahnya repong-repong damar, terutama di Kroy ya, karena Lampung ini yang bisa hidup damar cuma di Kroy. Nah, dulu kan damar itu diancam mau dikonversi jadi kebun sawit dan itu sudah berjalan. Nah, belakangan ancamannya lebih serius. Jadi anak-anak muda Kroy itu kelihatannya sudah lagi kurang peduli dengan warisan tradisi nenek moyangnya bahwa berkebun damar itu sangat mensejahterakan, menjanjikan mereka gitu. Nah, faktanya sekarang kan banyak kebun damar yang ditebang, dijual per kubik gitu ya. Jadi akhirnya lama-lama habis ini kebun damar kita. Nah, pada ini yang mesti kita selamatkan karena dia fungsi ekologinya sangat tinggi itu. Nah, salah satunya tentu dengan bagaimana pemerintah menjamin harga resin damar itu stabil sehingga petani Kroy terus tertarik untuk membudidaya damar ini. Pesisir barat cocok menjadi kawasan pengembangan repong damar mata kucing sejak ratusan tahun lalu. Damar jenis ini coba dikembangkan ke daerah lain namun hasil produksi maupun kualitas getahnya kurang baik. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, pesisir barat menggelar Ngunduh Damar sebagai rangkaian festival Teluk Stabas. Agenda ini mempromosikan pesisir barat sebagai penghasil getah damar mata kucing. Ngunduh Damar juga mengandung kearifan lokal berupa larangan menebang pohon damar.
Kabupaten Pesisir Barat merayakan ulang tahunnya yang keempat. Hari istimewa ini dimeriahkan dengan Festival Teluk Stabas dengan rangkaian lomba ngunduh damar dan arak-arakan mulang ngunduh damar di Perkebunan Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah. Ngunduh damar menyertakan 1.001 petani damar dari 11 kecamatan. Peserta lomba ini memecahkan rekor muri. Lomba ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggalakkan pelestarian hutan damar. Pohon damar adalah potensi unggulan perkebunan di pesisir barat. Ngunduh damar menjadi rutinitas petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat merasa bersyukur karena hutan damar Mata Kucing hanya berkembang di pesisir barat. Ngunduh damar mengandung kearifan lokal berupa pesan nenek moyang agar tidak sembarangan menebang pohon damar. Produksi getah damar Mata Kucing sudah diakui dunia. Damar Mata Kucing bisa tumbuh di daerah lain, namun tidak membuahkan getah. Peserta bersemangat memanjat pohon damar dan beradu cepat mengambil getah. Peserta dengan unduhan getah terbanyak menjadi pemenang. Kawasan pesisir barat masuk ke dalam 8 prioritas pembangunan Lampung, meliputi kawasan pariwisata, pembangunan bandar udara Serai, dan sumber daya agrowisata seperti damar. Produksi getah damar Mata Kucing juga menunjang kawasan industri pesisir barat. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Budidaya udang faname di Lampung Timur masih terhambat infrastruktur listrik. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Lampung Timur mengembangkan budidaya udang faname dan ikan air tawar. Usaha ini masih terhambat pasokan listrik dan keterbatasan modal. Padahal harga udang begitu menggiurkan dan pasarnya terbuka luas. Lampung Timur mengembangkan pertambakan udang dan ikan air tawar. Budidaya ini didukung lokasi, iklim, serta ketersediaan lahan. Iklim setempat cocok menjadi sentra perikanan, sementara air tawar belum tercemar limbah. Sirkulasi air juga terjamin karena lokasinya dekat Laut Jawa. Hasil panen udang faname sangat memuaskan, yaitu 5 hingga 7 ton per hektar. Budidaya udang bisa panen 3 bulan dengan keuntungan menggiurkan. Harga per kilogram mencapai 100.000. Pasar nasional maupun ekspor sangat terbuka. Budidaya udang terkendala pasokan listrik dan keterbatasan modal. Urusan pasang listrik berbelit-belit dan biayanya mahal. Sementara pemakaian genset butuh biaya ekstra bahan bakar. Soal listrik itu PLN itu terlalu rumit dan terlalu mahal itu biayanya untuk menyalurkan PLN. Ini untuk Kinjer sendiri menggunakan apa, Mas? Kami sementara menggunakan genset ya. Genset itu kan kita tahu pakai solar dan mahal sekali biayanya. Bila dibandingkan dengan listrik itu jauh. BOP-nya nanti bisa membengkak kalau pakai genset terus. Oh, gitu. Terus kalau untuk wilayah kita ini kalau secara iklim bagaimana, Mas? Kalau secara iklim bagus sekali ya. Iklim cuaca di sini sangat cocok untuk perkembangan budidaya faname di sini. Budidaya udang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Petambak berharap pemerintah memfasilitasi pasokan listrik dan permodalan. Jika hambatan teratasi, Lampung Timur bisa menjadi sentra udang terbesar. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, Lampung Selatan mengembangkan Pantai Kedu Kalianda menjadi destinasi wisata unggulan. Pantai ini cepat populer karena perpaduan keindahan panorama laut, gunung, serta sunset. Wisatawan Nusantara memadati pantai pada akhir pekan atau libur panjang. Lampung Selatan memiliki banyak destinasi wisata alam favorit. Pengunjung lokal maupun wisatawan Nusantara kini memilih Pantai Kedu sebagai destinasi wisata unggulan. Pantai ini dekat dengan pusat kota Kalianda.
dan terpenting memiliki keindahan memukau. Pantai Kedu menyajikan panorama laut hingga Gunung Rajabasa. Bentangan pantai dan gunung ini menjadi pemandangan langka. Lokasi Pantai Kedu juga menjadi spot terbaik menikmati keindahan sunset. Penggemar adventure bisa menjelajah kawasan dengan kendaraan ATV bertarif Rp20.000. Sebagian besar pengunjung umumnya menghabiskan waktu dengan menyusur pantai dengan kontur landai. Dari Kalanda. Saya tinggal di Bandar Lampung. Dan Lagi liburan. kenapa milih ke sini? Baru tahu kalau di sini ada objek wisata yang dulunya kan nggak kayak gini, sekarang kan udah kayak. Ini sama keluarga, sama anak-anak masih baru juga dari Jakarta, sedang berlibur ke Kalianda, kita ajak ke Pantai Kedu. Ya, lagi liburan, jadi sekalian menikmati keindahan kota Kalianda lah. Ini pantai yang baru ini sangat eksotis sekali menurut mereka, karena pantainya kita lihat ada sungainya, ada danaunya, lautnya, gunungnya, semua dari sini bisa tampak keindahan alam di Kalianda ini. Kemudahan akses dan kedekatan lokasi dengan jalan lintas Sumatera menjadi alasan wisatawan Nusantara mengunjungi Pantai Kedu. Pengunjung berharap penambahan wahana atau fasilitas hiburan sehingga Pantai Kedu layak menjadi destinasi wisata keluarga. Eri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, Lampung Timur gencar mempromosikan puluhan paket wisata sepanjang tahun 2017. Wisata alam Taman Nasional Waikambas dengan atraksi gajah masih menjadi primadona. Promosi ini mengangkat citra Lampung Timur sebagai kawasan ramah investasi. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Anyus Lampung hari ini. Saya Endah Talo dan kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Ekowisata Taman Nasional Waikambas masih menjadi primadona Lampung Timur. Atraksi gajah jinak menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Pengunjung terhibur gajah bermain sepak bola, berjoget, atau unjuk ketangkasan. Taman Nasional Waikambas sempat menutup atraksi gajah sehingga menurunkan kunjungan wisatawan. Atraksi kembali tergelar sejak tahun lalu. Wisatawan kembali ramai pada akhir pekan atau masa liburan. Setelah festival panen padi, menyusul festival BMX, ajang ini menumbuhkan pola hidup sehat. Kegiatan terpusat di Islamic Center Sukadana. Akhir Maret berisi festival kicau burung. Penghobi burung, komunitas fotografi, dan industri kreatif bakal terlibat. Lomba kicauan terpanjang satu tempat dan kicauan terpanjang pindah tempat ini berkolasi di Jepara. Tasyakuran laut tergelar awal April. Agenda ini bertujuan melestarikan budaya nenek moyang sebagai bangsa pelaut. Wisata ini berupa menghias kapal, tumpengan, olahan makanan ikan, dan hiburan rakyat. Tasyakuran laut sekaligus memupuk harapan tangkapan ikan bertambah banyak. Lokasi kegiatan di Labuhan Maringgai. Pekan Seni berlangsung pertengahan April di Bandar Sribawono. Acara ini meningkatkan kecintaan seni dan budaya Lampung Timur. Pekan Seni menggelar lomba gitar tunggal, bebandung, bedana, pecak, tari piring, gending Sriwijaya, dan jaipong. Agenda berlanjut pemilihan muli mekhanai dengan peserta pelajar SMA dan mahasiswa. Lampung Timur juga mengagendakan begawi adat Lampung di Sukadana pada pertengahan Mei. Anugerah buat saya, penghormatan yang luar biasa, diberikan gelar Ratu Mangku Bumi. Semoga pemberian gelar dari seluruh tokoh adat, seluruh penyeimbang
Apa yang digelarkan kepada saya mampu saya jaga. Lampung Timur memiliki garis pantai panjang termasuk Pantai Kerang, Mas, Labuhan Maringgai. Pengembangan wisata alam ini menunggu pengelolaan secara baik. Sektor pariwisata merupakan salah satu program unggulan Bupati Husnunia Halim. Pengembangan objek wisata menganut konsep Sabta Pesona Wisata, yaitu unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramah tamahan, dan kenangan. Kayak pembersihan itu nggak ada. Sebenarnya kan sebelum 1 minggu acara ini disemprot dibagusin lah. Sayang gitu loh, banyak kecewa ini. Kayak jalan-jalannya itu masih jelek juga itu jalannya itu. Pak, jadi tambah muda ya Pak? Kita akan garap ini menjadi satu destinasi wisata, sekaligus ini merawat peninggalan, merawat aset-aset purbakala kita. Kemudian bagaimana kita maksimalkan ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar sini. Jadi aksesnya pun kita lihat sudah istilahnya PR nggak banyak lagi, tinggal bagaimana memanage lokasi. Agenda wisata lainnya Festival Kuliner Ramadan, Petualangan Motor Cross, Gebyar Wisata Mudik, Festival Layang-Layang, dan Festival Petik Lada. Ada lagi Festival Dayung Waibungur, Festival Tari Melinting, dan Festival Tapak Tilas Purbakala. Lampung Timur memiliki potensi wisata andalan nasional maupun internasional. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur.